Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mustafa Maulana Fauzi. Kali ini saya akan membahas tentang Customer Relationship Management pada pertemuan 9 kali ini di analisis media sosial. CRM, Customer Relationship Management, bisa disebut dengan CRM. Dalam bahasa Indonesia, dapat kita artikan sebagai manajemen hubungan pelanggan, merupakan strategi pemasaran yang saat ini marak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menginginkan pelanggan konsumen mereka tetap membeli produk atau memakai jasa mereka. Definisi CRM. Dalam perkembangannya, CRM bisa didefinisikan sebagai berikut. CRM adalah sebuah istilah industri TI untuk metodologi strategi perangkat lunak software dan atau aplikasi berbasis web yang mampu membantu sebuah perusahaan untuk mengelola hubungan dengan para pelanggan. CRM adalah usaha sebuah perusahaan untuk berkonsentrasi menjaga pelanggan dengan mengumpulkan segala bentuk interaksi pelanggan, baik itu melalui telepon, email, masukan di situs, atau hasil pembicaraan dengan staf sales dan marketing. CRM adalah sebuah strategi bisnis menyeluruh dalam suatu perusahaan yang memungkinkan perusahaan tersebut secara efektif bisa mengelola hubungan dengan para pelanggan. Pentingnya CRM dan penggunaan CRM. Pentingnya CRM. Yang pertama karena tingkat persaingan global antar perusahaan kian semakin membesar. Dan yang kedua fakta bahwa untuk mendapatkan pelanggan baru bisa 10 kali biaya untuk menjaga pelanggan yang sudah ada. Untuk tren bisnis saat ini yang tujuannya utamanya adalah untuk kita meningkatkan loyalitas pelanggan ke perusahaan kita dan banyaknya konsumen yang menginginkan pelayanan purna jual. Penggunaan CRM bisa dari perusahaan atau bidang usaha berskala kecil atau sampai berskala besar. Untuk prinsip-prinsip dasar CRM, mengambil data input berupa data profile dari semua pelanggan customer dan memberikan informasi yang sesuai kepada klien berupa informasi tentang customer history, kebutuhan-kebutuhan pasar, dan isu-isu lainnya seputar perkembangan pasar. Secara umum, tujuan penerapan CRM ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengenali dan menganalisa relasi. Mengenali dan menganalisa pasar, dan yang terakhir mengenali dan menganalisa produk keluaran. Bagaimana sih cara untuk membuat CRM berhasil? Yang pertama, kita harus memperencanakan bisnis yang matang dan mendefinisikan tujuan dan sasaran dari penerapan CRM. Tidak lupa juga untuk menentukan batasan-batasan dari CRM menurut strategi yang ditetapkan untuk menentukan parameter dan standar pengukuran keberhasilan penerapan CRM. Dan terakhir, untuk menentukan standar aturan penanganan strategi berdasarkan informasi dari sistem CRM seperti perubahan, perbaikan, dan pemantapan strategi. Itu semua dapat diupdate. Dalam merencanakan penerapan sistem CRM, harus memperhatikan hal-hal berikut, yaitu sasaran yang ingin dicapai bersifat jangka panjang. Sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan oleh perusahaan, hasil yang dicapai dapat menjadi sasaran kunci bagi bisnis perusahaan. Penerapan CRM dapat mengurangi biaya perusahaan secara keseluruhan dan juga dapat mempertimbangkan nilai risiko akibat penerapan CRM. Kendala yang muncul setelah penerapan CRM. Yang pertama, pada aplikasi TI, terbuang fitur atau kelebihan-kelebihan yang ditawarkan TI dengan percuma. Pelanggan tetap mengeluh, hubungan dengan pelanggan tetap transaksional, tidak ada peningkatan efisiensi, staf sales dan marketing masih saling menyembunyikan data. Keuntungan perusahaan masih sanggan atau bisa dibilang kelas menengah. Manfaat dari CRM. Jumlah konsumen bertambah, yaitu mencari konsumer baru di samping tetap memelihara tingkat kepuasan konsumen yang sudah ada. Mengetahui tingkat kepemilikan perusahaan pada konsumen, yaitu dengan mengetahui kebutuhan konsumen. Mengetahui kebutuhan konsumen pada masa yang akan datang, yaitu melalui hasil transaksi yang sudah dilakukan dan dari hasil analisa data-data transaksi yang sudah terkumpul. Mengetahui ketidaknormalan pada setiap aktivitas transaksi, yaitu mengetahui tindak kriminal seperti penipuan dan lain sebagainya.
mengetahui perbaikan yang harus dilakukan pada servis yang diberikan kepada konsumen, mampu menganalisa pola data transaksi, sebagai contoh mampu mengetahui kombinasi produk yang akan dijual pada waktu-waktu tertentu, mengurangi resiko operasional, yaitu dengan mengetahui prediksi yang akan terjadi dan kesalahan yang pernah dilakukan melalui customer history. Untuk implementasi CRM, untuk mengimplementasikan sebuah strategi CRM, diperlukan setidaknya ada 3 faktor kunci, yaitu yang pertama, orang-orang yang profesional, kualifikasi memadai. Yang kedua, proses yang desain yang dengan baik dan simple dan tidak berbelit-belit, dapat mudah dimengerti. Teknologi yang terakhir, teknologi yang sangat memadai. Implementasi CRM setidaknya harus memiliki elemen-elemen berikut. Yang pertama, otomatisasi pemasaran. Pemasaran dapat dilakukan secara otomatisasi tanpa perlu bertransaksi langsung antara customer dengan produsen, atau cara pembayaran yang tidak perlu langsung membawa uang cash. Untuk pusat pelayanan call center, fungsinya antara lain untuk mengetahui kebiasaan konsumen, menerima keluhan dari para pelanggan sehingga data tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki kualitas pelanggan, pelayanan dan produk serta mengumpulkan customer history. Untuk penggunaan data yang bisa disebut data warehouse, informasi tentang pelanggan harus dilakukan dengan satu sistem terpadu. Hasil analisa harus menampilkan petunjuk-petunjuk tertentu tentang pelanggan sehingga staf penjualan dan marketing mampu melakukan kampanye terfokus terhadap grup pelanggan tertentu. Nantinya, gudang data ini harus juga dapat mampu menaikkan volume penjualan. Untuk implementasi CRM setidaknya harus memiliki elemen-elemen juga yang sebagai berikut. Untuk pencarian data dan analisa proses secara online, data yang telah terkumpul akan dipisah-pisahkan menurut kualifikasinya. Dan selanjutnya, data akan disimpan dalam sistem yang bisa diakses secara online sehingga bila sewaktu-waktu data tersebut diperlukan, dapat bisa segera diperoleh. Untuk pengambilan keputusan dan alat pelaporan, jika sudah dilakukan hal-hal tersebut di atas, maka diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih bijak karena perusahaan lebih memiliki data yang cukup untuk menentukan langkah yang harus dilaksanakan ke depannya oleh perusahaan selanjutnya. Misalnya, penjualan dengan sistem cross-selling dan hasil penjualannya dapat dilihat apakah sesuai dengan keinginan konsumen dan bisa menaikkan keuntungan perusahaan. Baik, terima kasih. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita semua.